Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak yang soleh dan soleha? Alhamdulillah sehat semua kan? Hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 2, PB5. Beberapa materi hari ini adalah sebagai berikut: jenis-jenis otot dan fungsinya, identifikasi ide pokok dalam teks lisan, ragam gambar pada ragam cover. Sudah siap? Kita akan bersenang-senang hari ini. Coba kalian amati kegiatan apa saja yang ada pada video berikut. Selamat menyaksikan ya. Gimana? Kalian sudah perhatikan videonya? Apa saja sih nak kegiatan yang kalian bisa lihat? Ya benar, kalian bisa lihat anak berlari, membersihkan mainan, dan bergerak aktif. Apa sih yang menyebabkan manusia dapat bergerak? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Bisa bantu? Oke, betul. Mereka bergerak menggunakan otot. Apa itu otot? Otot adalah jaringan yang ada di dalam tubuh manusia berupa alat gerak aktif yang menggerakkan tulang sehingga menyebabkan suatu organisme atau individu dapat bergerak. Nah, otot sendiri memiliki beberapa jenis dan fungsi yang berbeda loh. Jenis-jenis otot pada manusia dan fungsinya. Yang pertama, ada otot polos. Otot polos adalah otot yang bekerja tanpa kesadaran kita yang dipengaruhi oleh sistem saraf tak sadar atau saraf otonom. Otot polos dibentuk oleh sel-sel yang berbentuk gelendong di mana kedua ujungnya runcing dan mempunyai satu inti sel. Adapun ciri-ciri otot polos adalah sebagai berikut. Yang pertama, waktu kontraksi antara 3 sampai 180 detik. Bentuk dari otot polos adalah gelendong. Terletak pada organ dalam. Kemudian memiliki satu inti sel yang berada di tengah. Pergerakannya dari otot polos lambat dan mudah lelah. Ciri berikutnya dipengaruhi oleh saraf otonom. Berikutnya, otot polos biasanya berada pada bagian usus, saluran peredaran darah, dan otot di saluran kemih. Ciri berikutnya, tidak diperintah oleh otak atau tidak dipengaruhi oleh otak. Itulah tadi ciri-cirinya. Nah, adapun fungsinya adalah menggerakkan organ tubuh tanpa kita kendalikan. Contohnya adalah pergerakan otot lambung. Jadi, otot lambung akan selalu bekerja tanpa kita sadari dan tanpa diperintah oleh saraf otonom. Bagaimana? Sudah kalian pahami? Oke, lanjut. Jenis otot berikutnya adalah otot jantung. Otot jantung adalah otot yang bekerja secara terus-menerus tanpa istirahat atau berhenti. Ciri-cirinya, otot jantung berbentuk silindris dan memiliki percabangan. Otot jantung terletak pada jantung. Memiliki satu inti sel yang berada di tengah.
bekerja tanpa kesadaran manusia, dan bekerja terus-menerus tanpa membutuhkan istirahat. Adapun fungsinya untuk menggerakkan otot jantung. Sudah? Kita lanjut berikutnya. Jenis otot manusia berikutnya adalah otot lurik. Otot lurik adalah otot yang menempel pada rangka tubuh manusia yang digunakan dalam pergerakan. Ciri-ciri otot lurik berbentuk silindris dengan garis gelap terang, melekat pada rangka, bekerja secara sadar dengan perintah otak, cepat dan mudah lelah, bentuk yang panjang dan memiliki banyak inti sel. Mempunyai pigmen mioglobin, inti sel berada di tepi. Adapun fungsinya adalah menggerakkan anggota tubuh sesuai keinginan kita. Misalnya, pergerakan tangan dan kaki. Itulah tadi sekilas tentang jenis-jenis otot pada manusia dan fungsinya. Kalian bisa mendapatkan informasi dari bacaan yang akan kita bahas berikut. Tapi sebelumnya, kalian bisa mengidentifikasi ide pokok dalam teks lisan yang akan Bu Wiwi bacakan. Adapun langkah-langkahnya sebagai berikut. Yang pertama, dengarkan teks dengan sungguh-sungguh. Kemudian, catatlah semua peristiwa yang sedang dibicarakan di dalam teks. Berikutnya, tentukan topik serta kalimat utama yang menjadi inti dari teks lisan. Langkah berikutnya, tentukan ide pokok dari teks lisan berdasarkan kalimat utama yang telah ditentukan. Dan langkah terakhir, tulislah setiap ide pokok dari teks yang didengar ke dalam tabel. Nah, selamat mendengarkan penjelasan tentang otot manusia berikut ya. Karena ini teks lisan, maka indera yang paling kalian butuhkan adalah indera pendengaran. Jadi silakan disimak dan didengarkan dengan seksama ya. Otot-otot dalam tubuh manusia memiliki beberapa fungsi. Tetapi fungsi yang utama adalah untuk bergerak. Adapun fungsi-fungsi yang lain antara lain untuk mendukung tubuh, menjaga postur tubuh, dan menjaga suhu tubuh. Semua fungsi otot tersebut dapat dilakukan apabila otot dalam keadaan sehat tanpa terjadi gangguan atau kelainan. Di manakah letak kalimat utamanya? Ya, benar. Kalimat utamanya ada pada baris pertama di awal paragraf. Nah, dari kalimat utama ini kita bisa membuatkan ide pokoknya. Apa ide pokoknya? Ide pokoknya adalah fungsi utama otot adalah untuk bergerak. Ya, dari satu paragraf yang sudah Bu Wiwi sampaikan, kalian bisa menentukan ide pokok pada paragraf berikutnya. Selamat mendengarkan ya. Otot dalam tubuh manusia berperan dalam gerakan-gerakan yang disengaja. Gerak yang disengaja berarti dilakukan secara sadar dan membutuhkan usaha tersendiri pada tiap-tiap bagian otot. Contoh gerak yang disengaja antara lain berjalan, membungkuk, memutar, memegang, dan mengangkat. Selain itu,
Otot dalam tubuh manusia juga berperan dalam gerakan manusia yang tidak disengaja. Gerakan manusia yang tidak disengaja adalah gerakan yang terjadi secara otomatis. Contoh gerak yang tidak disengaja antara lain pernafasan, gerak pencernaan makanan melalui sistem pencernaan, dan detak jantung. Nah, setelah kalian mendengarkan bacaan yang sudah Ibu bacakan, sekarang temukan ide pokok masing-masing paragraf dengan cara seperti ini. Di sini sudah Ibu berikan satu contoh, yaitu paragraf pertama. Ide pokoknya fungsi utama otot adalah untuk bergerak. Tugas kalian adalah tentukan ide pokok paragraf kedua dan paragraf ketiga. Dari sebuah bacaan, kita bisa buatkan covernya loh. Cover berdasarkan kebutuhan buku, ada banyak sekali ya. Di sini, Ibu contohkan ada 3 contohnya. Ada cover buku pendidikan, kemudian ada cover buku masakan, dan juga ada cover buku cerita. Sebetulnya masih banyak ya buku-buku yang lainnya, misalnya saja buku cover buku Islami, cover buku IT. Nah, kalian bisa mencari cover buku-buku yang lain. Agar dapat menghasilkan gambar cover yang baik, kamu harus benar-benar memahami isi bacaan terlebih dahulu. Setelah itu, kamu harus menentukan terlebih dahulu desain background atau latar. Ada 2 macam desain dalam membuat cover, yakni cover dengan latar berwarna putih dan tulisan sederhana. Nah, seperti ini contohnya. Pada jenis ini tidak ada gambar yang memenuhi halaman. Bahkan terkadang hanya berisi judul, nama pengarang, dan nama penerbit. Dengan demikian, yang nampak dominan adalah warna putih dan ruang kosong. Ruang kosong semacam ini dimaksudkan sebagai ruang yang lega agar mata tidak sesak terpenuhi oleh gambar. Berikutnya adalah desain cover penuh warna dan gambar. Berikut contohnya. Pada jenis ini, bagian yang dominan adalah gambar ilustrasi dan judul. Selain itu, juga disajikan permainan warna yang mencolok dan bervariasi. Nah, itulah tadi ragam gambar pada ragam cover. Kalian bisa membuatnya ya di latihan berikutnya. Jangan lupa kerjakan latihan soal berikut. Yang pertama, tuliskan fungsi otot polos dan otot jantung. Nomor 2, tuliskan ide pokok pada paragraf yang sudah kalian dengarkan, yang di materi di depan tadi ya. Dan yang ketiga, tuliskan 2 macam desain dalam membuat cover. Baik, sekian dulu penyampaian dari Ibu. Terima kasih banyak telah menyimak dengan baik. Jangan lupa jaga kesehatan, dijaga ibadahnya, dan selalu berpikir positif. Wiwi akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.